pemirsa, kembali lagi bersama saya Katarina Amelia di TV One Newscom. Hari ini TV One Newscom spesial karena kedatangan tamu spesial, aktor dan aktris terkenal Indonesia yang mau mempromosikan series terbaru Swipe Right. Sebelumnya kita kenalan dulu kali ya sama para pemeran dari Swipe Right. Halo. Hi. Halo. Thank you for having us. Iya, you're welcome. Boleh perkenalan diri dulu dan kayak describe one word. Kira-kira karakter di series ini tuh apa? Cuma Ladies boleh first. satu kata ya? Satu kata boleh lah, dua boleh, dua boleh. Aku Asya Sunsa berperan sebagai Manda di series Swipe Right. Menurut aku Manda itu Satu kata, panjang amat. belum. Yeah. Menurut aku Manda itu wanita tangguh. Wih, keren. Wanita tangguh. Wanita tangguh. Oke, aku Cicio Manasero di series Swipe Right jadi karakter namanya Rashid. Rashid itu so easy to describe. Red flag. That's it. Red flag ya. Itu one word ya? One word dong. Oh iya. I mean, oke, gitulah. Berarti karakternya banyak gak disukain cewek-cewek Indonesia kayak? Atau justru disukain? Oh, nggak tahu ya. Dari komen-komenan netizen sih sepertinya disukainnya karena katanya cakep ya. Cakep ya emang ya. Tapi kan memang sekarang kan banyak cegil di luar sana yang emang attract-nya sama laki-laki yang red Red flag. flag, oh gitu. Nggak, sebenarnya Rashid ini nggak one dimensional. Dia tuh memang ada layernya cukup banyak as a character. Jadi kalau misalnya nonton di awal nggak bakal tahu Rashid itu red flag. Gitu. Jadi harus nonton sampai akhir baru decide, oh ini red flag nih. Sebenarnya akhir episode 1 aja udah ketahuan ya. Iya. Ya, maksudnya nonton semakin ke belakang akan semakin tahu gimana perjalanan Rashid, Manda dan juga karakter-karakter lain kayak Rangga yang diperanin sama Fendi Chow atau Ocep yang diperanin sama Ismi dan lain-lain. Yes. Oke. Pertama itu kan pasti sebelum syuting ada proses reading. Pasti ya. Ya, itu gimana cara mendalamin perannya waktu pertama kali reading, baca ceritanya, wah keren nih ceritanya. Terus kayak mendalami itu ada sedih, ada toxic relationship juga kan tentang keluarga. Itu pertama kali baca. One of the things aku ngambil karakter ini itu karena karakternya tuh sangat-sangat kompleks gitu, berlayer. Masalahnya tuh bukan sekedar drama percintaan. Dan kalau misalnya lihat dari posternya, Swipe Right kesannya yang kayak, ini gonna be fun, lucu-lucuan, drama, dating apps gitu. Padahal it's way more than that gitu loh. Layernya banyak karena memang bersanding sama masalah keluarga yang super duper toxic gitu. Apalagi dijodohin sama laki-laki seperti ini. Aku agak panjang nih kalau ngejelasin, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa dong. Jadi aku tuh pertama kali di pitch project ini, aku ke kantor ketemu sama Mas Angkasa Ramadan, our director, who for me is one of the best upcoming director ya, because he's still young. Dan yang bikin aku tertarik banget sama project ini, selain yang udah dijelasin sama Asya, skrip ini tuh ditulis sama Mbak Widya. Film-film Mbak Widya sebelumnya tuh aku sangat suka. Kalau aku boleh nyebutin, salah satunya tuh Home Sweet Loan sama Jumbo, itu Mbak Widya yang nulis. Wow. Yes. Itu jadi selling point yang sangat bagus juga kan buat aku. Iya. Dan karakterku sendiri juga very complex, very layered gitu. Dan selama reading itu aku sukanya kita bisa berdiskusi dengan Mas Angkasa, dengan Mbak Widya dan juga Mas Ardi, our producer, tentang karakternya. Bahkan tentang apa yang tidak ada di skrip aja, kenapa misalnya Rashid ini karakternya orangnya jadi seperti ini. Itu tuh kita bisa diskusi, bisa cari tahu dalam psychologically kenapa Rashid kayak gitu. Dan satu lagi yang aku suka banget dari sini, ini series itu female-led banget. The main lead is obviously Asya is a female. She's a very strong female di sini, dan semakin ke belakang kita bakal ngelihat protagonisnya itu dipimpin oleh tokoh-tokoh yang diperanin sama perempuan di sini. Iya, Aku suka banget. Jadi ada banyak mean girl-nya ya? No, they're not mean. I'm the mean one. I'm Oh, not a girl. oke. Dia yang mean. Kayak ini series ini sangat memberi semangat untuk para wanita-wanita di luar sana yang sedang menghadapi masalah kehidupan atau hilang arah sebenarnya. Quarter life crisis. Quarter life crisis. 30 tuh quarter life ya? Quarter lah ya. Quarter tuh 25? 25 biasanya. Ya, anggap aja 25. Iya, enggak, Amanda ini umurnya aja 30, sebenarnya mungkin jiwa-jiwanya masih jiwa-jiwa muda gitu. Dan sebenarnya ini kan kita, gimana? Mau masih bahas soal reading. Soal reading tuh prosesnya tadi kan ada senang, sedih, apa segala macam. Yang aku paling suka itu sih, kayak kita tuh semua cast itu dikasih intimate reading. Jadi memang selain bareng-bareng tuh ditemuin dulu berdua, kayak aku sama Cio, aku sama Kak Ismi yang jadi sahabat aku cerita di series ini. Sama Ocep, terus sama Rangga, Fendi Chow. Kayak kita tuh ada intimate berdua gitu loh, untuk kayak diskusi
menurut kalian tuh karakter masing-masing tuh seperti apa ya satu sama lain gitu, sifatnya, terus kesehariannya seperti apa. Kita banyak-banyak diskusi sama director tentunya, sama penulisnya juga. Terus kayak saling terbuka aja sih satu sama lain, ngasih masukan, ngasih saran gitu. Di luar intimate reading berdua misalnya sama karakter yang memang berhubungan sama kita di cerita ya, Asya juga pasti. Aku tuh sempat reading 1 hari, 2 hari malah. Cuma berdua sama Mas Angkasa sebelum ketemu lawan main yang lain. Itu tuh bener-bener ngebahas kira-kira input dari aku tentang karakternya gimana. Bahkan ada informasi-informasi di series yang sebenarnya tuh ketemunya bukan dari skrip awal, tapi dari hasil diskusiku sama Mas Angkasa. Akhirnya di draft baru tuh masuk ke skrip untuk memperkuat tokoh karakterku ya, specifically gitu. Dan ya bener kayak kata Asya, yang aku suka di sini, semuanya I can see, semua project ya pasti everybody puts their heart into it, tapi di sini aku bisa ngeliat semua orang memang totalitas banget, especially Asya ya. Dan yang aku suka sama Asya dan sama yang lain juga, kita tuh bisa terbuka dan kita nggak saling nggak enak misalnya kayak, kan kadang-kadang ada ya kayak, ini perannya dia, walaupun take sama gue nggak mau ngomong, kalau sama Asya tuh kita nggak gitu. Dari awal kita udah deal, kita bakal discuss, kita bakal apa ya bahasanya, bakal saling memberi masukan. Gitu. Jadi ada improve-nya juga dan discussion-nya panjang ya, berarti untuk benar-benar masuk ke karakternya masing-masing. Bahkan, setiap kita selalu mikirin sebab akibat scene-nya, maksudnya kita bedah sendiri gitu loh per scene. Kayak itu enaknya nanti karakter kita gimana ya, dibawanya kemana ya bener, gitu. bahkan Rashid tuh kayak gini tuh kenapa ya, kira-kira masa kecilnya di keluarga ada masalah apa, itu kan tidak terlihat di series, tapi itu kan membantu kita memperkaya karakternya sendiri kan. Bahkan ada yang kayak misalnya if you guys see, Rashid tuh suka pakai kacamata kan, pas it's spoiler tapi it's everywhere. Kalau pakai kacamata tuh artinya lagi alim, lagi berusaha terlihat seperti diplomat, kan ceritanya kan diplomat nih. Kalau udah red flag, udah kebar gitu tuh kacamatanya dilepas. Itu juga karakter design yang di-create bareng sama Mas Angkasa sama produsernya. Gimana kalau lu pakai kacamata gitu biar terlihat beda. Itu tuh semua hasil kita reading yang lumayan sebenarnya tidak panjang tapi efektif. Tapi jadi background stories-nya juga benar-benar didalamin kayak dari kecil itu gimana sih karakternya sampai jadi seorang yang red flag atau bisa jadi green flag gitu kan. Iya, pasti. Betul. Oke, jadi waktu selama proses syuting ada keseruan dan kesulitan nggak? Oh seru, kita berantem terus. Ini fun fact ya guys. Aku mau ngomong sesuatu tapi nggak jadi. Whisper it first. Nggak. Fun fact, kayak sekarang kita jadi sedekat ini and we're dating now, itu kita di lokasi syuting, kita bener-bener berantem terus, yang berantemnya sampai kayak... Kalau boleh tahu kenapa? Nah, that's what else to talk about later, bukan sini. Jadi syuting berbuah cinlok ya? Enggak. Wait, tunggu. Dia sama sini aja boleh nggak? Enggak, dia selalu bilang nggak cinlok, cuman kita ketemunya intinya di series Swipe Right ini. Dekatnya setelah syuting. Dekatnya setelah itu, cuman maksudnya pas syuting tuh mungkin karena terlalu mendalami karakter ya si Manda ini yang memang tahu Rashid ini nggak baik, jadi kalau di lokasi tuh kayak setiap ngeliat Cio tuh aku yang kayak aku sebel, aku nggak mau ngomong gitu. Sumpah ya, di lokasi dia bisa baik ke semua orang kecuali ke aku. Ini pembunuhan karakter No, it's not. Enggak, saya nonton cuplikannya juga ikut kesel kok. Jangan gitu, aku ngeliat diriku sendiri aja kesel kok. Jadi maksudnya itu salah satu metode untuk kayak kalau masuk lokasi tuh udah in character. Which is very good. Makanya kita semua lihat Asya Sunsao meranin Manda sebagus apa kan? Iya, keren banget sih, tapi kayak bener-bener pas nangis, pas marah, apalagi yang waktu scene yang di meja makan. Oh iya, itu nangis itu sangat-sangat emosional. I was in that scene kan. Iya, dia in fact pas syuting itu karena di situ aku hanya bereaksi kan sebenarnya. Itu susah banget karena I have to stay in character, but I was looking at them kayak lagi nonton teater gitu. Wah keren banget, sumpah. Susah banget buat aku. Iya. Jadi boleh spoiler dikit kali. Scene tersusahnya apa? Kalau untuk aku ya, Manda tuh karakternya deep banget, layernya banyak dan banyak yang harus ditahan sendiri gitu kan. Kayak dia memikul beban yang sangat berat. Jadi yang susah adalah gimana caranya dia terlihat sudah capek, depresi dan lelah sama hidupnya, tapi nggak selalu ekspresif atau nangis-nangis yang berderai, yang histeris gitu loh. Jadi emotional controlnya harus benar-benar kuat. Yang gitu bikin ya. susah tuh itu. Jadi kayak yang nahannya, yang berkaca-kacanya, yang capeknya itu menurut aku susah. Susahnya di situ. Gimana cara scene-nya sedih tapi nggak harus air matanya mengucur deras.
gimana ya? That's Tapi how you say it. nail it sih, kayak keren banget, kayak lihat, wah Terima kasih. benar-benar Can I add keren. something about her character? Iya. Menurutku susah banget juga karena this is Asha. Iya. She's very animated, she's Cheerful. happy-go-lucky. Karakter Manda completely different kan? Honestly Iya, ya, itu yang completely bikin aku susah adalah 180 derajat beda banget sama Asya. Jadi aku harus menahan kepetakilan aku dan kekonyolan. Nggak yang tiba-tiba begitu, itu tuh. Iya, begitulah. Tapi apa yang tersisa Bapak? Terus Oh, aku susah banget jujur. susah banget. Gimana ya, Rashid itu bener-bener orang yang kalau di dunia nyata nggak bakal aku temenin sih. Jujur ya sih. And I don't, Red flag-nya parah ya berarti no, ya? and as an actor you cannot judge your character ya. Yeah. That is the last thing you should do. Karena nggak ada orang jahat yang tahu dia jahat gitu. Oke. Menurutku susah banget tuh, banyak banget adegan-adegan party gitu-gitu, cause I don't really go out. He's old. Ya, I'm getting old. Terus apa namanya? Terus yang susah banget buat aku tuh ada satu adegan, I mean it's out there in social media yang aku agak mulai kasar ke dia tuh. Jujur aja, pas take scene itu I was okay. I wasn't okay because I was still in the character. Tapi pas cut, I broke down. I really broke down. And she came to me with the director dan mereka nentangin aku. So itu yang scene paling challenging buat aku emotionally as a person ya. Bukan during the scene. Iya. Karena sedih mungkin ya melakukan adegan Nggak itu. bisa, karena itu Jujur. nolak banget. Itu that's something I would never do. Iya, karena kan memang itu bukan hal yang baik ya. Dan Iya. dia sama sekali tidak begitu. Jadi kayak pas kita mau take scene itu, it's out there by the way, itu ada di social media manapun. Kayak ada satu Yep. cuplikan yang memang si Rashid ini udah mulai kasar ke Manda, udah fisik. Dan pas take tuh kita udah ngomong kayak, Asya aku gini. And I'm like, it's okay, do anything. Nggak apa-apa, kayak all out aja, nggak apa-apa, it's okay gitu. I'm gonna be fine gitu. Gue yang kenapa-napa. Tapi dia selalu kayak ngingetin yang kayak nggak apa-apa nggak aku gini Iya, tangannya iya. segini oke nggak cengkeramannya kayak gitu. Terus kayak aku bilang nggak apa-apa, ayo kita fokus ke sini dulu. Selesai sini tuh kayak aku jujur aku juga takut, aku menangis. Tapi Oke. kayak ya udah scene setelah itu selesai, tapi dianya malah sedih. Habis itu yang paling challenging. dia menangis mungkin karena dia sangat berbaik hati. Terima kasih. Makasih ya. Tapi Karakter itu ya gue karena dibangun emosional positif. banget karena nolak sama sifat aslinya kan. Jadi kayak Nahan dan sama take nggak boleh nolak kan. Iya, itu bertolak belakang dengan kebiasaan sehari-hari juga kan. Jadi kayak bener-bener kayak gitu. Kayak aku udah dilaporin ke Mabes Polri deh ya kayak gitu. nanti aku laporin yang jadi Ocep by the way Iya. jadi temen aku di sini Oke. itu dia bisa silat. wah, serem juga ya. Oh, itu serem ini banget. badannya biru-biru. Sumpah, Scene cuma sama- ditahan gitu beneran? doang sama dia. Aku pulang mandi kayak, kok badan gue merah-merah ya biru-biru. Itu kayak uranium tulangnya dia semua. Karena emang dia badannya keras banget. Itu adegannya pun si Cio cuma ditahan loh, Iya. nggak diapa-apain. Belum diapa-apain Belum loh itu. diapa-apain belum aja udah dia- biru-biru bayangin kan. Keren banget sih. Ya. Gitu sih. Tapi di akhir episode 1 itu kan ada scene yang mengejutkan ya. Oh sangat. Kamu tahu ya? Tahu dong, nonton dong. Especially for my mom. Can you imagine she was Boleh. there during the premiere? Itu kayak ada diskusi panjang nggak sih kayak oh biar semuanya feel secure dan kayak feel safe gitu. Oke, begini. Jadi itu kan pemeran ceweknya namanya Riharsa. Yap. Dia tuh udah datang di hari awal-awal kita syuting karena tentunya perlu dibahas kan batasannya seberapa sama director segala macam secara kreatif. Itu privilege, bukan privilege ya, itu yang harus dilakukan aktor dan director. Jujur, aku tuh nggak pernah enjoy kalau ngerjain kissing scene. Karena menurutku itu masih kerjaan that is not me dan tahu bakal ditonton orang. Jadi aku juga bingung, kan kalau di script, those are just words kan. Rashid sama perempuan bar apa gimana. Jadi aku tanya Mas Angkasa, Mas ini mau gimana? Ya lo case-nya pokoknya adegannya lagi gini ya, gini. So I was just doing what he's doing. What he's telling me to do. Tentunya batasannya pasti kayak normal aja. Aku yakin Asya di project lain juga pasti aku ngobrol sama ceweknya kayak minta izin aja, consent, can I touch your shoulder atau apa, pasti ada gitu-gitu. Ada batasan kayak boleh pegangnya dari Batasan. sebelah mana aja. Basically, an intimate scene or a kissing scene is like a fight scene. Ada koreonya, nggak boleh asal improvisasi Iya, aja. Kalau itu jatuhnya udah pelecehan soalnya. Iya. Iya, Gitu. Pasti ada latihannya dulu kira-kira Iya. kayak di direct kira-kira yang mana aja yang boleh, Iya, batasannya iya, di Benar. mana. Itu pasti ada kayak sama kayak fight action juga Sama persis. ada Ada koreonya. ada koreonya. Iya betul. Ya itu yang mengagetkan karena mamaku datang di premiere.
Can you imagine dia Dan nonton mamanya itu? pikir itu adegan kissingnya nggak beneran. Can you not tell this in front of Oke. everyone? Spoiler Sorry ya. mom, sorry mom. Sorry, Mom. Ketahuan nih jadinya. Atau kita edit No, aja. but she thinks that it's not real. I mean, it's funny. Yeah, it's funny. Kayak lucu aja Yeah. gitu. Mamanya nonton yang kayak, oh my god, itu ciuman beneran. Terus kita yang kayak, ya masa bohong ya kalau udah begitu. Udah Gimana? ganti topik, next question Oke. please. Oke, next. Ini kan Kasya sendiri kan berperannya ini jadi wanita kantoran nih. Kan beda dengan Dunia asli. kehidupan asli. Nah itu gimana caranya kayak menyesuaikan, terus kayak mendalami karakter, oh ternyata jadi wanita karir itu kayak gini loh. Gitu. Nah iya, menarik ini. Actually, aku punya satu sahabat yang memang dia kerjanya kantoran. Yap. Jadi mostly aku pertama jujur aku nggak begitu yang kayak memperdalam kayak orang kantoran kan beda-beda ya tergantung kayak kerjanya apa, Perusahaannya. bagian divisi apa gitu-gitu kan. Honestly it's dating app so it's like I'm not saying it's not that serious tapi lebih ke karena ini lebih kayak aku tuh lebih ke Lebih kayak kerja di marketingnya, startup gitu lah ya. ya social media, marketing. Jadi memang that's what I do every day Iya, juga gitu masih hubungannya sama kehidupan aku sehari-hari. Cuman bedanya memang tidak di depan layar gitu aja kan. Jadi aku nanya sebenarnya tuh orang kantoran tuh mostly sehari-harinya tuh ngapain sih di kantor? Kayak jujur nggak setegang itu sih kalau misalnya nggak ada project atau apapun itu. Kayak mereka santai-santai aja sih. Nggak tahu ya itu teman kantor atau yang lain. Dan kayaknya bukan corporate yang Iya. perusahaan gede banget gitu Iya, kan enggak juga. karena ini masih Beda. this startup jatuhnya sebenarnya It's a catch and startup, match yeah. itu startup. Jadi lebih gitu. casual ya. Iya lebih casual. Sisanya aku ngomong sama director kayak Manda tuh seserius itu nggak sih? Manda tuh bukan yang serius banget tapi memang apa yang harus dikerjakan dan bagiannya dia ya diselesain itu aja sih. All I can say, lihat aja bosnya Bu Davina aja tingkahnya begitu, karyawannya juga Iya, santai. bosnya aja tingkahnya udah yang kayak hura-hura. Jadi kayak anak Heboh buahnya makin ya. kayak, Iya, ya udah santai. gitu. Tapi nggak sampai ikut ke kantor temennya kan? Kayak, wah pingin tahu nih kayak jadi wanita karir itu Jujur gimana? nggak. Karena udah relate sama kehidupan sehari-hari juga Iya, kan. cuman yang penting duduk di belakang meja gitu aja. Asya kan sering lihat kantor-kantor film ya, kantor-kantor. Jujur iya. Iya, jadi kan Oh, nggak iya. beda. Kantor-kantor di PH-PH jadi kayak dan mereka juga tiap hari-hari kayaknya kayak nggak ada yang duduk di kursi itu jadi santai. Atau simpelnya kita ngeliat kantor BTV aja udah. Iya Iya. sih benar. Oke, by the way kan ini tentang dating app ya. Pernah coba nggak sih dating app? I go first. Dia pernah. Hah? Ngawur. Enggak, aku nggak pernah. Enggak, serius aku nggak pernah. Ngawur. Aku nggak pernah, cuma memang I have to do my research. Tentu Oke. dong, karena kan ini ceritanya Kamu my download? character. Oh, aku download, nice to have it. Enggak. Ceritanya kan emang Rashid harus yang bener-bener kecanduan dating app banget gitu ya. So I have to do my research, kira-kira kayak gimana. Tapi aku tidak download ya. Oke. Ini masalahnya pribadi nanti. Jadinya aku memang punya temen dekat yang memang nih orang nih emang main dating app-nya gila-gilaan. Bahkan aku pernah sama nih orang satu kali, I'm not gonna say who, di tol kita tuh dia nyetir di tol kayak lewat tol sini yuk, waktu itu tol baru keren nih kayak di Tokyo gitu, jalan stuck gini macet nggak tahu mau kemana, Google Maps-nya nggak jalan, dia bisa main dating apps. Wow, Jalan loh itu ya. jalan Jadi ya. I base my character soal yang red flag di dating apps-nya based on my friend yang itu. Ada referensi karakternya, Oh. begitu. Dan kadang bisa saling match gitu tiba-tiba, oh waktu itu kayak pernah main juga gitu-gitu kan. Kalau dating apps tiba-tiba kayak ada algoritmanya Bisa bisa. gitu ya? Iya. Aku Enggak, do you bener-bener. Aku sempet beberapa kali ketemu orang kayak lagi jalan misalnya sama temen aku atau siapa gitu yang punya dating apps ya. Yang kayak, oh I've seen that person. Aku pernah nge-match di dating Yeah. apps. Ini beneran. I and just you remember realized. the person. They remember the person. Iya. Wow. Mereka Iya ingat dong, kayak mungkin cuma- karena pernah ketemu gitu kayak, kok pernah ketemu juga sama orang yang sama Iya, gitu. dan aku ada kayaknya deh orang yang emang kayak pacaran karena kayak kalian ketemu di mana? Iya di dating apps. Dan itu nggak salah loh. Aku Iya, itu nggak main nggak dating apps salah. bukan karena ada No judgment stigma ya, negatif guys. apapun terhadap dating apps ya. Iya. I'm an old school person, a bit hopeless romantic. Jadi kayak kalau bisa ketemu asli tanpa ketemu di social media menurutku lebih baik atau di dating apps. Menurutku ya. Tapi orang lain sih bebas. I have friends yang ketemunya di dating apps, sekarang udah nikah. Iya. Tapi kayaknya kalau kakak bikin dating apps juga kayaknya banyak yang match yang swipe right ya. Apa aku coba ya? pastinya. Should I? Coba ya. Should I? Yes, we should. Oke, let's try. We should. We should. Berdua ya We nyawanya. should. Sekalian aja bareng. Oke.
Kalau boleh tahu nih, kira-kira bisa nggak sih promoin ini tayangnya kapan? Setiap hari apa aja, jam berapa di WeTV? Oke. Teman-teman semuanya, jangan lupa nonton WeTV Original seriesnya Swipe Right. Kalian bisa nonton di WeTV setiap hari Jumat dan Sabtu dan kalian bisa nontonnya pakai fast track biar kalian bisa selesaiin semua episodenya lebih dulu. Yes, season 1 ada 5 episode, kalau pakai fast track udah bisa nonton 5 episode langsung. Wow, keren banget. Dan jangan lupa guys, nontonnya sampai akhir ya biar tahu endingnya ini gimana ya, seru atau sad ending atau happy ending. Jadi harus nonton sampai akhir biar tahu klimaks-klimaksnya ini scene-nya mana aja. Betul. Yeah. Yes. Dan Yes. setelah ini kita main game kali ya, Oh biar makin iya, seru. boleh, Ayo. boleh. Biar seru. Oke, jadi nanti ada potongan gambar. Oke. Nah, nanti tebak itu bisa penyanyi, pelawak. Oh, potongan gambar tuh kayak cuman Iya, kayak potongan bagian terus nanti ininya. kayak digabung-gabung, terus Oke. nanti tebak ini Lokal siapa? atau internasional? Lokal. Kita cinta lokal. Boleh Oke, yang Italia kita aja nggak? Biar aku doang yang tahu. Kamu nggak cinta lokal? Cinta. iya. Kan aku lokalnya 2. Oke. Saya juga. Oh iya bener. Oke, gambar pertama. Oh di sini. Oh, Aku kita dulu ngeliatnya ya? di mana? Di handphone? Ya Iya, ini di dulu handphone. duluan atau? Enggak, Buruan. tebak sama-sama boleh. Gimana nih? 2, tuh, Coba. dingin, kan. Ini digabung gitu katanya ya? Iya, Udah digabung. nggak usah logika kalau ini. Oh, Yang kalau boleh tahu itu Ini. gambar kedua Kelihatan apa nggak ya? kamera? Dua Lipa. Kan lokal. Lokal. Mbak, Dua Lipa dari Albania, Mbak. Coba, boleh. Lah, kok kamu lihat sendiri? Tuh, Bisa No, it's tebak. local, it's Indonesian. kan bisa bahasa Inggris juga. Enggak dong, mana ada. Bisa kan? Bisa. Bisa. Oh serius? Tuh Cold Punk. Tukul Arwana. Iya. Arwana. Oh dua tuh. Tuh. Cold. Arwana. Oh ini Arwana tau nggak? Iya. Bikin apa? Koi. Cupang. Cupang loh. Maaf ya kak. Gak apa, next. 1-0. Kamu diem ya. Kok di game? Oke. Ini gambarnya. Ya udahlah. Ngalah sama cewek. Coba. Ini apa? Ini host terkenal Indonesia. Irfan Hakim. Betul. Bravo. Keren. Bravo. Tahu nggak aku tahu ini Irfan Hakim dari Iya. mana? Karena ini hakim. Hakim bener. Iya. Dan aku tadi mikir sidang, judge hakim. Siapa lagi ngomong? Keren banget Hakim. Oke. Hotman Paris, Smarter. Hakim. kan dia nge-host juga. Punya talk show. Itu Ini Iya, pun iya, nggak ada hostnya. Cluenya bukan Paris. I know. Betul, Oke. Next. maaf ya guys, kita nggak berantem. Kelihatan? Ari Untung. Wow. Aku nggak lihat ini. Aku Gercep nggak lihat. ya. Salah siapa handphonenya kamu yang megang? Kurang ajar ya. Maaf Dip. Ini gampang sih. Pasti tahu sih. Fuji. Betul. Gak sampai 2 detik loh ini. Fujinya ngegasan. Fuji. Fuji. Iya lagi. Sering nonton di TikTok ya? Enggak, sumpah. Cuma aku tahu aja itu gambar apa Fuji udah. Dia Oh, suka. iya. Ya. Dia suka Fuji. Next. Gunung Fuji. Kayaknya soalnya kurang susah ya. Anjingku di rumah namanya Kyoto, so I like Japan. Oh, Iya. suka Jepang. Lumayan. Dia cinta Jepang. Ini susah nggak ya? Nanti ketebak lagi. kelihatan. Aku nih. aja sini kak. Nah, dia mikir dulu sampai dia nggak tahu baru tunjukin ke aku nih. Mana dong? Ini apa? Ya kok nanya? Kok nanya mah udah tahu Ini jawabannya. Host, komedian juga. Surya Insomnia. Betul, keren banget. Dude, in my mind, this wasn't Surya. It's planet and the universe. Kan ini bisa nggak tidur, sih. matanya udah kayak gitu. Aku nggak tahu. insomnia. Ini Surya. Bahasa Indonesianya aku lupa. Surya. Karena tadi bilang host, aku kayak. Kok kamu sekarang bahasa Indonesia pinter? Biasanya Kayaknya enggak. abis ini gak usah dikasih clue kali ya, biar lebih susah Boleh. ya. Biar lebih kompetitif gitu. Ayu Ting Ting. Ketebak lagi. Ini yang bikin soal kayaknya Aku susah bener-bener nge-lag. Kayak ngeliat tuh langsung gitu. Yang kayak blank gitu. Kita kan sama-sama orang Jawa, Mbak. Ayu ting
Oh, kita semua orang Jawa ya? Iya. Ya. Surabaya Aku Solo. Mbaknya dari mana? Jawa Timur, dari Endi? Surabaya. Oh, podo gitu. Oh iya sama Iya, sama gitu. aku, Atau Jawa. kita ganti bahasa aja, pakai ayo. bahasa Jawa nih. Ayo wes, ayo. TV One Jawa Timur ini ya. TV daerah. Oke, next. Oh, aku Susah tadi nggak ya hampir ini ya? Nggak apa-apa. Susah Melihat sih kayaknya. itu. Enggak sih. Daus Daus Mini. mini. I'll give this one to you. Oke. Nggak apa-apa. Bagi-bagi ya poinnya, Nggak apa-apa, bagi-bagi. biar adil ya. Sosok green flag Anda ya. Lihat tuh. Nggak boleh begitu, curang. Diam. Tadi poinnya udah aku kasih kamu. Yeay! Nggak apa-apa, aku lihat sedetik juga aku udah tahu. Denada. Iya. Denada ya? Bukan. Iya. Dari tadi benar terus sih, bukan. Denada atau dingin nada? Itu udah gambar orang kedinginan. Aku nggak tahu gambar pertamanya. Iya, exactly. Bernadia. Iya. Oh. Oh ya ampun. Maaf ya, ini Berdingin, maksa kalau ini. Terus Maaf ada ya. ada gambar Pemirsa, ini clue-nya aja nggak bagus. Itu maksa Maaf kalau ya itu. TV One, ini clue-nya zong. biar sulit. Tadi kan udah gampang-gampang. Nada. Nadia. Wah, ini kacau sih. yang Nadia bikin. nada. Iya. Masalahnya kamu tau Bernadia nggak? The girl. Belum ada satu bulan. Maaf, bukan salah Bernadia. Dia itu memang Kurang update. tontonannya tuh memang bapak-bapak banget. Oh, Berarti postal bapak nggak ya. boleh nonton Bernadia maksud kamu? Bas. Weh. Bukan? Ayo. Penyanyi. Baskara. Oh, Oh, Baskara, oh betul. pintar. Tahu dari mana? Baskara Mahendra. Bukan, itu teman kita. Oh, siapa itu? I don't know, aku kira Baskara. Salah ini. Baskara tuh Penyanyi. India ya? India kan? Oh, Aku tahu suka aku India. India. India aku suka kamu. Tahu. Yuk. So who's Baskara? Terakhir nih. Singer. Oh, oke. Susah nggak ya ini ya? Gimana aku mau jawab? Aku aja nggak tahu. Kenal sih harusnya. Aliando. Oh, wow. Oh, aku Ali. nggak lihat T-nya. T-nya dihilangin. Jadi Makanya Ali. dilihat dong. Lagi deh, ntar aku giniin. Oke. Ya udah habis. Kok cepet Ya udah, sih? nggak apa-apa. Jadi siapa yang Kayaknya menang? Aku. Ya. Perempuan itu selalu menang. Perempuan harus selalu Dan menang. perempuan selalu benar. Congrats Asya. Makasih. Congrats. Oke, ini gak kerasa udah selesai obrolan kita. Kayak seru banget ya kita ngobrol hari Iya, seru ini. sekali. Nggak berasa banget kayak pokoknya pemirsa jangan lupa saksikan Swipe Right ya di WTV setiap hari apa tadi? Jumat dan Sabtu. Jumat dan Jam Sabtu. 6 sore. Jam 6 Yes. sore. Yes. Jadi bisa sambil dinner, sambil nonton, sambil emosi mungkin ya, Iya, harus. sambil nangis Betul. juga. Nangis. Pastinya bukan sambil nangis, tapi akan nangis karena Oh, nonton pasti series. dan akan nangis. Iya, Oke. akan sangat-sangat relate. Aku mau bilang amin, tapi kayaknya jahat nyumpain orang nangis ya. Pokoknya just enjoy our series gitu. Iya. Tapi jadi nggak enak dinernya sambil Bener. sambil nangis Oh, gitu. menurut aku sambil nyemil aja lah, jangan sambil makan. sambil sama popcorn. Iya, Oke. sama apa aja. Kalau menurutku silahkan mau ngapain aja. Yang penting nonton. Betul. Boleh nggak promoin sekali lagi? Yes, go Asya. Yes. Teman-teman semuanya jangan lupa nonton WeTV Original Series-nya Swipe Right. Setiap hari. Setiap hari Jumat dan Sabtu tayang jam 6 sore. Jangan lupa nontonnya pakai fast track biar bisa nonton 5 episode full duluan. Yes. Yes. Thank you. Thank you so Thank much. you so much. Thank you. Thank you so much sudah datang hari ini, Kak Asya, Kak Cicio. Terima kasih Thank you for banyak. having us. Thank you. Kita seru banget hari ini ngobrolnya dan kayaknya series ini bakalan sukses besar di Indonesia. Amin, amin. Oke. Selain sukses, semoga yang nonton dapat sesuatu. Yes, Gitu. benar. Oke. Pemirsa, terima kasih banyak telah menyaksikan wawancara eksklusif saya dengan para cast dari Swipe Right. Dan jangan lupa untuk saksikan wawancara eksklusif TV One Newscom berikutnya. Saya Katarina Amelia, pamit undur diri. Terima kasih. Thank you.